Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Oh siang ya. Iya saya lupa. Saya ingatnya pagi terus karena nggak ada matahari ya. Gitu. Jadi ya jangan lupa Bapak Ibu kita mau terus doakan Indonesia ya. Saya percaya bahwa ya pastinya kejadian seperti ini pasti seizin Tuhan juga gitu ya, benar ya, gitu karena tetap Tuhan berdaulat Bapak Ibu atas Indonesia ya, gitu. Bagian kita sebagai gerejanya kita mau terus berdoa biar minta belas kasihan Tuhan, biar pemerintahan kita punya hati yang takut akan Tuhan, amin, amin ya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau belajar sama-sama hari ini ya, mungkin kenalkan diri dulu ya, nama saya Bobby ya. Ini istri saya Lili ya. Halo. Kami juga sama Bapak Ibu baru menikah ya, belum lama ya. Baru 25 tahun. Anak kami satu ya. Sekarang usianya 23 tahun ya. Dia juga sekarang pelayanan ya di Abakit ya, di Abalov Industri ya. Ya. Nah, Abayut juga. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu tema ya, identitas gitu ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa? Kasih, terus tentang otoritas ya. Nah mungkin sedikit sekilas gitu kan. Kalau bicara tentang kasih nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih ingat? Masih ingat tentang kasih? Ada yang mau cerita? Kayak 2 minggu udah pada lupa jangan ya. Ya intinya gini, kalau bicara tentang kasih gitu kan, bagaimana peran orang tua ya, mungkin slide sebelumnya nih. Peran orang tua ya kan dalam hal kasih apa sih gitu kan. Tentunya orang tua menyadari ya kan bahwa kita nih ya ada gitu karena kasih Kristus dulu buat setiap kita, betul? Ya, karena kasihnya yang sudah menyelamatkan kita. Nah ini yang kita perlu sadari dulu nih Bapak Ibu ya, bahwa suami istri kita sudah ditebus ya. Kita sadar bahwa kita orang berdosa, betul Bapak Ibu? Ada yang di sini nggak berdosa? Cuman saya doang yang angkat tangan. Pasti setiap kita berdosa ya. Nah itu sebabnya kita sadar bahwa kita orang berdosa yang harusnya mati binasa nggak layak Bapak Ibu. Tapi karena anugerah Tuhan lah kita dikasihi, kita diampuni, kita diselamatkan, kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah karena dasar ini Bapak Ibu, kita sudah memperoleh kasihnya Tuhan. Bagaimana suami istri juga saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Tanpa syarat, ya, tanpa ekspektasi, ya kan. Walaupun dia masih bawel misalnya gitu ya, masih cewek, ya kan. Terus kalau suami masih apa, emosi mungkin ya, atau masih marah-marah misalnya gitu ya. Bagaimana kita saling mengasihi gitu kan. Nah ketika kita saling mengasihi, otomatis ya Bapak Ibu ya, anak-anak kita yang Tuhan percayakan, dia akan melihat teladan. Ya, ketika kita mengasihi seperti Kristus mengasihi kita, anak juga melihat, ya kan. Bagaimana dia melihat kasih Kristus ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Nah inilah peran orang tua Bapak Ibu dalam hal kasih. Gitu. Ciptakan kasih, misalnya hadirkan kasih di tengah-tengah keluarga kita. Ya kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tanpa ekspektasi ya. Nah apalagi Bapak Ibu, otoritas ya. Minggu lalu udah pasti masih ingat otoritas? Ada yang mau cerita? Kayaknya Hengki udah bawa pegang mic ya. Silakan Hengki mau tunjuk siapa deh. Kalau emang saya tunjuk pasti enggak dulu Pak Ibu. Jadi saya buat persilakan kepada Kak Bobi yang tunjuk aja. Oh gitu. Bukannya biasanya Papa Hengki yang tunjuk. Katanya minggu lalu yang paling belakang gitu ya. Duduk paling belakang gitu ya. Jadi berbahagia duduk yang depan ya. Bebas. Minggu lalu datang Pak tentang otoritas. Datang ya. Kira-kira apa yang mau ditanyakan Pak? Ya apa yang didapat? Oh buat apa yang buat apa yang didapat dan mungkin apa yang sudah dipraktekkan kali ini ya. Nah, setelah dengar mungkin semuanya pasti sudah praktek saya percaya, tapi mungkin ada yang Amin. bisa dibagikan gitu ya. Ya paling saya bagi sedikit aja.
ya tentang otoritas. Ya kita sebagai suami itu pasti memiliki itu otoritas di dalam rumah tangga. Ya oleh karena itu khususnya bagi ibu-ibu ya sesuai firman Tuhan tunduklah ya pada suamimu. Meskipun kau suami kadang-kadang memang mungkin ya waktu kita pacaran baik gitu ya, menyenangkan, nurut gitu. Tapi kalau sudah married, wajah aslinya keluar satu persatu. Betul nggak ibu-ibu? Kok pada diam? Ya, oleh karena itu, cuma saya mengimbau aja ya karena saya juga baru married tahun kemarin, udah 32 tahun yang lalu. Lebih lama dari saya nih. Ya, jadi supaya bagi pasangan muda, ya kalau kita melihat pasangan kita banyak kekurangan, itu kita jangan saling menuntut, saling menyalahkan, dan saling meminta apa yang kita mau. Ya, kita harus memperbaiki diri kita dulu. Ya, baru ya. Begitu pasangan kita melihat kita berubah, otomatis dia akan berubah dengan otomatisnya. Ya, karena ini secara pribadi saya mengalami sendiri. Ya, karena dulu saya juga ya namanya pria lah, pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu saya mengimbau bagi pasangan yang ada di ruangan ini, mungkin yang masih muda, mungkin yang sudah menikah sekian tahun, ya pasti kita ada kekurangan, dan pasti di dalam rumah tangga kita itu yang namanya aman-aman saja itu nggak mungkin. Ya, sampai hari ini pun saya sama istri saya masih tetap terjadi kadang-kadang perbedaan, kadang-kadang ya oke lah kita saling istilahnya mengalah. Kalau dulu saya nggak bisa mengalah gitu, karena saya sebagai laki-laki saya selalu menuntut istri saya begini, you harus ikutin apa yang saya katakan. Tapi sekarang saya belajar gitu loh, pelan-pelan saya udahlah, saya juga saling mengalah. Akhirnya rumah tangga kami sekarang boleh dikatakan jarang sekali terjadi keributan. Amin. Itu aja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Jadi 32 tahun juga tidak lepas dari intrik ya kan. Jadi kita yang masih di bawah 32 tahun umur pernikahannya jangan berkecil hati gitu ya. Kalau memang masih sudah 2 tahun nikah masih gini, 5 tahun nikah, yang berpuluh-puluh tahun juga masih ada bumbunya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan buat koko kita. Weh. Nah, sudah siap-siap. Silakan kok. Oke, ya udah kalau enggak kita geser dulu ke wanita ya. Minggu lalu, paling bener. Jadi yang duduk belakang itu boleh, yang minggu lalu nggak datang. Jadi berarti Cici apa tunjuk siapa? Tunjuk dia kan? Silakan. Oke, silakan. Kira-kira apa yang dapat? Apa mungkin udah diperhatikan? Silakan. Oh iya. Yang itu makanya kan jadi kan kita kan udah sepakat dari minggu kemarin Bapak Ibu. Jadi yang duduk di belakang itu memang orang yang pingin berbagi. Jadi nggak apa-apa. 2 kali 3 kali juga nggak apa-apa. Nah ya kan, silakan Pak. Halo, shalom Pak. Ya. Nggak begitu banyak sih ya yang mungkin otoritas ya, kalau untuk sehari-hari ya mungkin yang bisa saya praktekkan ya mengalah lah gitu ya sama istri ya. Maksudnya kita lembur hati, kalau istri lagi marah ya kita memang sebagai otoritas, tapi kita ya nggak ikutan marah lah gitu, sabar aja gitu ya. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya dapatkan, saya praktekkan gitu untuk sehari-harinya gitu. Supaya ya tidak terjadi pertengkaran yang ya kayak gimana gitu lah. Ya, bom molotov. Ya bersabar aja gitu lah. Jadi satu marah, satu diam aja gitu lah. Walaupun kita sebagai kepala keluarga ya ada otoritas, tapi kita nggak usah ikutin dia lah gitu lah. Bersabar aja lah gitu. Itu aja sih yang bisa saya praktekkan. Oke, terima kasih. Luar biasa, istrinya di depan, jadi buat mendengar dengan sangat bersuka cita. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Udah lanjut ya, thank you. Nah Bapak Ibu ya kan, saya setuju ya apa yang Bapak Ibu sudah dapat ya. Ya ini biar jadi perenungan buat kita mau terus belajar gitu kan. Bahwa enggak ada keluarga yang sempurna, betul? Yang ada keluarga yang sehat, amin. Gitu, dan mau bertumbuh pastinya ya, mau belajar. Setuju ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah, jadi sedikit ya peran orang tua tentang otoritas ya. Bagaimana orang tua ini menyadari gitu kan,
bahwa mereka punya otoritas yang Tuhan percayakan ya untuk mendidik anak-anak mereka. Dan kita harus ajarkan nih bahwa anak-anak kita ya mereka otoritasnya adalah orang tua gitu, sehingga mereka bisa nyaman untuk cerita ya, mereka bisa nyaman untuk berbagi dan share apapun ya kan, sehingga anak dan orang tua nggak dibatasi dengan bukan orang tua yang otoriter gitu, bukan ya, tapi orang tua yang punya otoritas ya. Tentunya otoritas yang Tuhan percayakan pastinya mengasihi ya, setuju ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu tentang identitas nih ya. Oke. Iya. Jadi hari ini kita masuk ke identitas ya, tapi sebelum itu ada sedikit yang mau saya saksikan ya tentang kasih. Yang tadi udah disampaikan, peranan orang tua untuk menghadirkan kasih. Bapak Ibu, saudara di sini sadar nggak sih kalau hubungan kita sebagai suami istri ini itu kayak film yang diputar setiap hari dari anak bangun tidur sampai mau tidur, itu kayak film yang wajib ditonton. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai suami istri itu dilihat loh sama anak. Sadar nggak sih? Jadi apapun itu, bagaimana papa memperlakukan mama, bagaimana mama meresponi papa, itu dilihat sama anak-anak. Jadi itu seperti film yang suka nggak suka anak itu akan tonton. Nah, bagaimana orang tua bisa mewujudkan kasih di tengah-tengah hubungan mereka sehingga anak-anak bisa melihat contoh itu. Ya karena satu hari anak-anak itu kan akan berkeluarga. Bagaimana seorang ayah memperlakukan istrinya, demikian seorang anak akan tumbuh pola pikirnya, satu hari dia jadi seorang suami, dia juga akan memperlakukan istrinya. Bagaimana seorang anak perempuan melihat mamanya berespon terhadap papanya, satu hari dia juga akan jadi istri dan juga akan berespon seperti itu. Jadi penting banget kan ya peranan orang tua ya di dalam menghadirkan kasih di tengah-tengah keluarga. Nah itu yang kami juga nggak selalu sempurna, awal-awal juga babak belur. Banyak hal yang kami juga pertontonkan hal yang tidak baik. Tapi ketika tahu kebenaran firman Tuhan, kita bukan cuma mau dengar tapi kita mau praktek. Ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu ya ketika konflik papanya keluarin ayat. Tunduklah kepada suami, gitu ya. Nanti anak melihatnya wah sama ya. Nanti ketika dia gede pakai ayat untuk menyerang istrinya, gitu ya. Ini bukan maksudnya bukan menyalahkan itu bukan ya. Maksudnya benar istri harus tunduk gitu ya. Tapi caranya itu bukan istilahnya kayak mendemonstrasi kayak gitu bukan ya gitu. Tapi bagaimana justru bicaranya kan sikap hati gitu kan. Bahwa suami istri harus sadari bahwa tunduk itu adalah sikap hati gitu kan. Bagaimana yang tadi ya istri saya sampaikan, bagaimana anak bisa melihat suami istri itu ya itu ya kan seperti film yang dipertontonkan kan, sehingga bagaimana teladan ini pasti lebih berdampak daripada 1000 kata-kata, betul ya? Nah itu deh. Iya, nah. Jadi jangan jadikan tunduk dan taat itu sebagai sebuah aturan atau perintah gitu ya. Tapi itu adalah sikap hati yang sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi betul-betul kita lakukan dengan sebuah paradigma yang benar gitu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukan berdasar layak apa tidak layaknya suami kita untuk dihormati ya. Karena masih ada ibu-ibu yang gimana saya mau hormati makhluk satu ini. Kan dia imam, dia gak berfungsi jadi imam. Jadi saya gak mau hormat, gak gitu ya. Sama suami juga begitu. Mengasihi istri bukan berdasar layak apa enggak layak. Ini perempuan, ini istri untuk dikasihi. Tapi itu adalah firman Tuhan katakan. Jadi kita lakukan karena kita mau taat. Bukan karena layak apa tidak layaknya pasangan kita. Nah Bapak Ibu hari ini kita akan bicara tentang identitas. Nah identitas itu apa sih Bapak Ibu? Apa yang ada terpikir dalam benak kita kalau kita bicara tentang identitas? Apa kira-kira Bapak Ibu? Identitas itu apa sih? KTP ya. Tanda pengenal, paspor juga bisa, SIM juga bisa gitu ya. Jadi identitas itu adalah siapa diri kita. Kalau SIM berarti saya sudah layak mengemudi gitu kira-kira identitas kita ya. Nah KTP ada namanya di situ gitu ya, ada tanggal lahir, warga negara. Nah itu adalah ada NIK-nya, nomor induk kependudukan ya, itu diberikan identitas kita oleh pemerintah, ada legalitasnya secara hukum. Jadi identitas itu penting karena identitas itu adalah jati diri kita. Siapa kita sebenarnya?
Nah, sebenarnya Indonesia juga punya identitas kebangsaan ya. Identitas kita apa sih? Bangsa Indonesia itu identitasnya Pancasila. Tapi hari-hari ini ya seperti kita tahu ya, identitas kita sebagai bangsa yang berpancasila akhirnya kerap kali dinodai gitu ya, dari yang atas sampai yang bawah lah, kita udah nggak paham lagi lah ya, sampai aduh kadang-kadang kita ngelus dada kayak hopeless gitu ya. Tapi itu adalah identitas bangsa. Identitas itu penting, kenapa? Karena itu menentukan siapa diri kita. Bagaimana kita berperilaku sesuai dengan identitas kita. Ya, mungkin contohnya misalnya Bapak Ibu, pada saat ada mungkin seorang anak gelandangan lah misalnya. Ya, dia adalah anak yang mungkin yatim piatu, gelandangan, nggak punya rumah, nggak punya apa. Tapi satu hari Bapak Ibu, ketika ada seorang kaya datang ngelihat dia, kasihan dia dipungut gitu ya, diadopsi jadi anak. Maka sejak saat itu identitas dia berubah. Dia bukan lagi anak yatim piatu, gelandangan, tapi dia identitasnya adalah seorang anak, orang kaya, pengusaha yang bahkan barangkali satu hari akan mewarisi kekayaan daripada orang tuanya. Tentu perilakunya berbeda. Karena identitas baru ini dia nggak lagi pakai baju lusuh, dia nggak lagi ngambil makanan sampah, tapi dia pasti akan berpakaian yang baik sesuai dengan identitas dia. Makanya identitas itu sangat penting karena identitas itu akan menentukan siapa diri kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, identitas ini ya sebagai sebagai anak yang lahir tentu orang tua memberikan identitas berupa nama ya, dan itu menjadi sesuatu yang kita pegang yang membedakan kita sama orang lain lah, misalnya misalnya namanya Bobby misalnya. Nah, namanya ini beda dengan orang lain ya, inilah jati diri dia. Nah, Bapak Ibu, sadar nggak sadar kita sebagai orang tua, terutama kita orang-orang daerah. Ya, saya juga orang Kuntian by the way ya, walaupun numpang lahir lah 6 tahun lah saya di Jakarta, mungkin sudah banyak hal yang saya lupa, tapi banyak budaya atau banyak hal yang saya masih ingat banget waktu saya kecil, bagaimana kita orang daerah sering banget memberikan identitas yang nggak benar sama anak-anak kita. Bapak Ibu mungkin di sini di Jakarta enggak ya, yang ketawa, masih ingat nggak sih? Apa yang kita sering dengar orang tua kita kalau nyebut anaknya? Hah? Nama adik saya Ceku. Tahu artinya anak jelek deh. Kita sering dengar orang tua, apa cuman saya sih yang di sini enggak ya? Kita sering dengar orang-orang daerah itu kalau panggil anaknya apa? Taingakua. Pernah dengar itu? Ya kan? Cuma saya doang yang ngerti ya. Oci pala deh ya. Tienci gua gitu ya. Terus apa lagi? Cema gitu ya. Itu sebagai identitas loh buat anak-anak kita Bapak Ibu. Sadar gak sih gitu. Itu adalah budaya yang gak tahu ya orang daerah kenapa seperti itu, saya juga gak paham ya, mungkin juga mereka gak paham. Tapi tanpa sadar itu menjadi sebuah identitas buat anak-anak mereka. Emang lah Ngaikan, ya udahlah Ngaikan memang Tienciku, ya udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Makanya banyak orang daerah itu nggak merasa pendidikan itu penting. Gak usah lah, emang gue Tienciku ya udahlah, bisa kerja apa ya ikut orang kerjalah gitu ya. Karena sudah diberikan label di sini Tienciku. Nggak tahu ya, coba dijelaskan apa itu. Anak bodoh maksudnya. Apalagi Taingaku misalnya, atau Cema, atau apapun lah itu ya. Ngerti gak sih? Enggak ya? Coba yang ngerti ya katakan jelasin ke Hengki. Nggak ngerti ya? Berarti saya lebih kuntin ya dari Bapak Ibu semua ya. Nah seperti itu. Enggak banyak ngerti, cuma pada nggak mengaku. Gitu ya. Tapi puji Tuhan kalau memang kita tidak mendapat label-label itu. Tapi masih banyak loh orang-orang daerah yang mereka tuh diberikan label-label seperti itu. Dan itu mengakar mendarah daging dalam hidup mereka. Jadi tanpa sadar walaupun mereka udah istilahnya mungkin udah gak tinggal di daerah. Tapi itu melekat gitu. Itu menjadi jati diri mereka. Kasihan kan ya. Nah itulah peran dari orang tua itu penting banget menanamkan identitas kepada anak-anak, karena kan sebagai orang tua kita yang melahirkan anak-anak ya, kita melahirkan mereka dan kita memberikan mereka nama. Nah seperti itu. Berikut. Oke, jadi bersyukur ya Bapak Ibu ya. Hari ini juga kalau setiap kita nih yang sudah percaya Kristus,
kita juga sama Bapak Ibu, diadopsi ya. Diadopsi menjadi apa? Anak-anaknya Allah. Amin. Gitu. Kita sudah menjadi anak-anak terang ya di dalam Tuhan. Kita bukan istilahnya anak-anak yang terhilang ya, tapi kita anak-anak terang yang sudah diadopsi oleh Kristus menjadi anak-anak yang Tuhan percayakan ya hari ini juga ya. Nah Bapak Ibu, identitas yang berikutnya adalah identitas orang tua ini juga mesti jelas gitu kan, bahwa setiap kita yang Tuhan sudah percayakan ya sebagai orang tua ya, kita juga harus sadar bahwa setiap orang tua punya peran ya dalam hal ini gitu. Nah, lalu kita baca Bapak Ibu ya di Mazmur ya, kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Nah, kalau di sini disebutkan adalah apa? Seperti anak-anak di tangan pahlawan ya. Artinya anak-anak kita ya kan, setiap kita nih orang tua adalah pahlawannya nih ya. Gitu. Kita yang menentukan anak-anak kita mau bawa kemana gitu. Karena pastinya anak kan belajar dari orang tua ya, bukan dari tetangga. Betul ya. Ada anak kecil yang baru lahir kita titip ke tetangga kan nggak mungkin ya. Ya. Tapi pasti anak-anak belajar dari orang tua. Itu sebabnya di sini katakan bahwa Tuhan pastikan setiap kita adalah pahlawan yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak kita. Nah dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris ya, di sini dibilang pejuang Bapak Ibu ya, bukan pahlawan tapi di sini bilangnya pejuang gitu. Masih slide sebelumnya bilangnya. Dibilang pejuang ya, artinya apa sih gitu pejuang gitu kan? Ya seorang pejuang adalah dia merebut, ya dia harus merebut ya anak-anaknya dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Karena anak-anak kita ketika baru lahir Bapak Ibu, dia sudah berdosa Bapak Ibu ya, dia orang berdosa. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, anak-anak nggak diajarin bohong bisa bohong tuh ya kan. Nah artinya emang anak-anak sudah berdosa. Itu sebabnya setiap kita sebagai orang tua kita harus berjuang ya kan, merebut anak-anak kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Itu sebabnya orang tua setiap kita ya diperlengkapi untuk apa? Untuk memberitakan Injil nanti buat anak-anak kita. Ya, ketika dia sudah mengerti pastinya kan. Kalau belum mengerti bingung juga ya, masih oa-oa. Kita jelasin tentang Injil dia bingung kan. Tapi setelah dia mengerti kita harus memberitakan Injil kepada anak kita ya kan, dan dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat buat hidup dia. Amin Bapak Ibu. Nah, ini peran kita Bapak Ibu sebagai orang tua. Bagaimana saya dan istri juga sama waktu itu ketika anak kita sudah mengerti, kita memberitakan Injil buat dia dan dia bisa terima Yesus ya kan. Kalau belum nggak apa-apa Bapak Ibu terus ya kan, untuk beritakan Injil supaya dia memahami kebenaran bahwa kita ini orang berdosa yang harusnya mati binasa tapi ditebus oleh Kristus, diampuni dosa kita oleh Kristus di kayu salib. Nah ini yang kita harus beritakan Bapak Ibu, kita harus sebut anak-anak kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Apalagi Bapak Ibu, pastinya kalau sekarang ini ya anak-anak kita juga pasti jangan sampai dipengaruhi oleh apa? Media pasti ya, betul ya. Ya kan banyak kalau kita lihat di sosmed gitu ya, YouTube gitu ya. Anak-anak terpengaruh ya. Jangan sampai lihat istilahnya main game atau pokoknya medsos lah gitu kan. Sampai kalau diambil handphonenya bisa anak-anak bisa tantrum ya. Bisa teriak-teriak dan sebagainya. Itu yang terjadi Bapak. Makanya ini peran orang tua ya kan kita harus untuk melindungi anak-anak kita dari media pastinya, dan banyak hal ya, mungkin dari LGBT juga, dari pergaulan ya, dari narkoba dan sebagainya. Nah ini peran kita sebagai orang tua Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan sudah titipkan kita untuk mendidik anak kita gitu. Nah apalagi kalau anak masih 0 sampai 5 tahun ya, pastinya dia seperti kertas kosong yang harus kita isi Bapak Ibu dengan nilai-nilai kebenaran ya kan. Kalau kita tidak isi dengan nilai-nilai kebenaran, pasti dia akan diisi oleh nilai-nilai dunia. Ini yang terjadi Bapak. Makanya ini peran orang tua sangat penting ya kan dalam hal ini ya kan, bagaimana makanya suami istri harus mendapatkan nilai-nilai kebenaran nih. Makanya kenapa ada equipping gini kan, supaya orang tua harus mendapat nilai-nilai kebenaran supaya bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Amin. Amin ya gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu ya. Slide selanjutnya di sini dibilang the job of a father is not to bring money home, ya, but to bring heaven home, gitu ya. Artinya apa?
Selamat Natal dan Tahun Baru. Bukan ya? Artinya adalah ya kan bahwa orang tua ya kan bukan hanya untuk cari uang ya kan, benar ya, untuk pokoknya ya menafkahi keluarga gitu kan. Yang urus anak siapa? Udah istri aja ya kan yang urus anak. Ini kan biasanya orang daerah gitu ya. Udah saya nggak mau tahu, pokoknya istri yang urus anak ya kan. Suami cari uang ya. Nah, orang biasanya seperti itu ya kan. Nah, ini yang terjadi. Tapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu ya. Ya kan? Yang kebenarannya adalah bukan hanya suami cari uang, ya pasti nggak salah ya suami cari uang, emang wajib, emang harus ya gitu. Istri juga sama, mungkin istri juga kerja ya kan, nah ya kan, kebetulan istri saya juga masih kerja ya gitu. Bukan jadi ibu rumah tangga. Jadi kita sama-sama bekerja pasti ya, tapi bukan berarti ya kita dua-duanya bekerja anak kita titipkan, enggak gitu kan. Tapi bagaimana justru kita berdua sepakat untuk mendidik anak kita gitu. Jadi mendidik anak itu ya berdua Bapak Ibu, bukannya suami atau istri ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai suami ya kan cari uang, istri ibu rumah tangga udah kasih ke istri yang urus ya kan. Anak suaminya nggak mau urus anak gitu kan. Nah, ini kesalahan Bapak Ibu ya. Karena kita juga mungkin sama ya. Kita juga mungkin dididik dulu seperti itu juga. Saya pun dulu ngalamin ya, yang ngidik saya lebih banyak mama gitu kan dibanding papa gitu, karena papa lebih banyak cari uang misalnya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi dampaknya pasti ada Bapak Ibu ya, bagaimana bagaimana anak tidak mendapat peran ayah nantinya kan. Bagaimana kita hanya melihat dari sisi yang lain ya kan, yaitu sisi disiplinnya doang gitu kan. Makanya ketika saya married kaget istri saya gitu. Gitu kan. Apa yang orang tua ajarkan ke saya ya saya lakukan gitu kan. Ya papa saya banting-banting gitu. Oh, saya banting-banting juga waktu saya awal pernikahan gitu kan. Nah, itu yang terjadi gitu kan. Saya banting-banting juga ketika emosi gitu kan. Nah, jadi ini yang terjadi Bapak Ibu ya, makanya itu sangat berpengaruh ya pola asuh itu gitu kan. Makanya itu sebabnya setiap kita Bapak Ibu yang sudah kenal Tuhan ya kan, bagaimana kita mau ya pastinya jauh lebih baik ya kan dibanding mungkin papa mama kita yang nggak kenal Tuhan itu kan. Karena kita sudah tahu kebenaran, kita mau mempraktekkan kebenaran tersebut. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Oke, jadi orang tua ini dikatakan tadi seperti superhero ya Bapak Ibu. Tapi ingat loh Bapak Ibu, superhero itu bukan berarti orang yang sempurna ya. Kalau kita nonton film-film gitu ya, superhero juga punya kelemahan. Jadi Bapak Ibu jangan ngerasa, aduh aku nggak layak nih superhero ya, banyak kegagalan. Sama Bapak Ibu, kita juga pernah mengalami masa-masa kita di mana masih belum terlalu ngerti, akhirnya kita salah gitu ya. Saya juga pernah menitipkan anak saya di penitipan anak gitu ya, daycare gitu. Ketika dia masih umur 3 tahun, Bapak Ibu bisa bayangkan jadi sekarang kalau saya lihat anak kecil umur 3 tahun, saya mikir, ya ampun Tuhan, anak saya sekecil itu saya udah titip gitu ya. Titip di penitipan anak dari pagi, saya titipin dari jam 7 sampai nanti sebenarnya waktunya itu sampai jam 4 atau jam 5 saya lupa. Tapi saya bisa overtime, saya bisa jemput sampai jam 10 malam baru saya jemput. Jadi saya mikir, ya ampun, ya itu sekali lagi sebagai hero atau sebagai orang tua kita pun tidak luput dari kesalahan. Jadi artinya apa? Ketika kita belajar firman, kita tahu kebenaran bahwa orang tua ini adalah pendidik utama bagi anak-anak gitu loh. Ini kita punya identitas kita sebagai orang tua. Tuhan tuh kayak titipin anak ini loh. Aku kasih kamu identitas sebagai pendidik utama buat anak-anakmu, bukan orang lain sebenarnya ya. Oleh karena itu kita tahu ya, kita penuh keterbatasan apalagi tinggal di Jakarta, tapi mindset ini tetap harus ditanamkan kepada setiap orang tua, sekalipun punya babysitter, sekalipun punya mbak atau mungkin ada opa oma yang jaga, tapi mindset ini nggak boleh hilang Bapak Ibu. Kita harus tetap mengingat bahwa itu adalah identitas kita sebagai orang tua, adalah penanggung jawab paling utama, pendidik utama anak-anak kita. Amin ya Bapak Ibu. Ya, jadi kami pun punya kelemahan atau kesalahan yang pernah kami lakukan gitu ya. Tapi puji Tuhan semua itu ya nanti saya akan cerita di di materi yang terakhir ya, bagaimana pengaruh komunitas itu sangat penting untuk mengubahkan kita punya mindset. Nah Bapak Ibu tadi udah disampaikan oleh suami saya bahwa
Kita ini orang tua adalah hero. Sekali lagi hero itu bukan berarti tanpa kesalahan ya. Tapi kita orang yang diberikan Tuhan sebagai dengan identitas sebagai katanya sebagai pahlawan yang meluncurkan anak panah. Kemana dia akan tuju, itu peran orang tua sangat besar di dalamnya. Ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, slide berikutnya. Ya, nah Bapak Ibu, jadi tadi yang saya udah sampaikan, kita punya identitas secara umum gitu ya. Kita punya identitas sebagai warga negara, tapi yang paling penting menurut saya Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar bagaimana kita menjalani hidup kita adalah identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini yang tidak boleh orang tua lupakan ini karena ini akan menjadi fondasi dasar bagaimana anak-anak kita bertindak gitu. Berperilaku satu harinya. Bukan hanya sekedar menjadi orang baik Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang baik, maka orang dunia pun bisa melakukan itu. Tapi kita bukan hanya mendidik mereka supaya satu hari menjadi orang baik, tapi kita memberikan mereka ya sebagai orang tua kita mengarahkan mereka untuk mereka memahami kalau mereka punya sebuah identitas yang bukan mereka peroleh sendiri tapi ini adalah pemberian Allah. Identitas sebagai anak-anak Allah ini Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang kita upayakan. Bukan loh, bukan karena kita orang baik lalu kita dibenarkan, bukan. Ya, nah inilah Injil yang perlu kita beritakan kepada anak-anak kita. Itu tugas kita sebagai orang tua. Kamu jadi orang benar bukan karena kamu bukan melakukan hal yang benar lalu kamu dibenarkan, bukan. Justru karena kamu dibenarkan di dalam Kristus maka kamu bisa melakukan hal-hal yang benar. Jadi dasar mereka melakukan hal-hal yang baik bukan karena untuk satu menjadi orang besar atau mendapat kekayaan, punya uang banyak, punya relasi, bukan. Tapi dasar mereka melakukan itu karena mereka adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Memiliki identitas yang sempurna di dalam Kristus. Jadi ini harus terus menerus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, di sini dikatakan aku ini berharga. Anak Allah yang hidup, ya warga kerajaan sorga. Dan hidup ini bukan tentang aku lagi tapi tentang Allah dan misinya karena apa? Karena keselamatan yang sudah diberikan secara sempurna dalam hidup saya bukan karena upaya saya tapi karena anugerah dan kasih Allah. Ini gak boleh hilang, ini gak boleh di skip dari kita mendidik anak-anak kita. Maka dari kecil inilah yang harus terus disampaikan kepada anak-anak kita. Nah tapi Bapak Ibu sadar tanpa sadar di dalam mendidik anak-anak kita seringkali kita yang mengaburkan ini. Pernah gak Bapak Ibu atau melihat orang atau mungkin kita juga melakukan itu. Ketika anak-anak datang gitu ya bawa nilai, mama aku dapat nilai 100 tuh. Bagus, gitu dong. Ini baru anak mama. Ya. Jadi kemarin-kemarin waktu dia nilainya merah bukan anak mama. Ya Bapak Ibu, seringkali kita begitu. Jadi akhirnya walaupun anak-anak kita mungkin sudah di gereja, tapi mereka masih tetap punya paradigma Tuhan akan mengasihi mereka, Tuhan akan menyelamatkan mereka ketika mereka berprestasi. Mereka juga melihat orang lain akan menghargai mereka ketika mereka punya prestasi, ketika mereka melakukan banyak hal. Jadi akhirnya nilai-nilai bahwa kebenaran di dalam Kristus yang memerdekakan dan menjadi identitas di dalam mereka bolak-balik. Nanti itulah yang membuat anak akhirnya di dalam iman mereka itu banyak kali stuck. Kecil-kecil mungkin dulu ikut sekolah minggu, Bapak Ibu ya, ikut sekolah minggu aktif, begitu mereka menjelang remaja, mereka mulai, biasalah ya anak kecil ada kenakalan-kenakalan seperti itu merasa, aku udah gak layak lah, udahlah aku ikut-ikutan teman aja lah, udah terlanjur lah, Tuhan pasti udah gak sayang aku lah. Banyak sekali orang akhirnya dengan paradigma yang salah di dalam keimanan mereka, akhirnya mereka menarik diri dan justru hidup sehancur-hancurnya anak-anak muda sekarang. Karena itu penting bagi orang tua untuk menegaskan identitas mereka di dalam Tuhan bukan hasil usahamu. Tapi itu adalah pemberian dan anugerah Allah. Dan kekristenan kita Bapak Ibu Saudara bukan tentang kita yang memegang tangan Tuhan. Kalau pegang tangan Tuhan kita bisa capek, pegang-pegang lama-lama pas.
Tapi kekristenan kita itu bicara tentang Tuhan yang pegang tangan kita, meraih tangan kita. Dan ketika Tuhan pegang tangan kita, dia gak akan pernah lepasin. Jadi kita harus percaya bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini, di alam manapun, pemerintahan di atas, di bawah, dan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tahu diri kita sudah lahir baru, maka identitas kita di dalam Kristus akan mengubahkan hidup kita berperilaku sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita bukan karena dilarang gak boleh ngerokok misalnya ya, ini contoh aja ya. Lantas kita jadi gak mau ngerokok, enggak. Cuma karena kita mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa tubuh kita bait Allah, kita gak mau. Kita lakukan bukan karena lagi aturan-aturan, tapi karena relasi yang kita bangun di dalam Tuhan. Bukan karena perintah gak boleh ini, perintah gak boleh itu. Tapi karena kita melekat di dalam Kristus. Dan ini yang harus kita terus bawa kepada anak-anak kita. Untuk mereka bukan hanya sekedar beragama Kristen. Tapi mereka confirm gitu ya, mereka benar-benar kuat gitu. Tentang identitas mereka di dalam Kristus. Dari kecil itu anak-anak harus ditanamkan. Dan ketika anak-anak kita bertumbuh, dia punya identitas dia di dalam Kristus, maka dia akan jauh lebih mudah. Saya melihat Bapak Ibu, ya walaupun kami punya lah ya masa-masa di mana gagal mendidik anak gitu. Tapi ada masa-masa di mana ketika anak kami mulai bertumbuh di dalam Tuhan, ketika orang-orang sudah mulai pusing dengan anaknya yang SMP, SMA pacaran gitu ya. Mereka cerita, aduh kayaknya pusingnya anak sekarang susah diatur. Saya sangat bersyukur bahwa saya nggak mengalami itu. Gitu ya, bahwa anak kami gitu, dia mengerti gitu bahwa itu bukan sesuatu yang patut dia lakukan. Karena ya ngapain ya ma, pacaran kan untuk nikah. Aku kan belum mau nikah, ya nggak usah punya pacar dulu. Bisa ada pola pikir seperti itu. Saya percaya itu karena apa? Karena paradigma yang terus dia boleh dapatkan gitu ya. Status dia di dalam Tuhan, dia tidak kekurangan apapun di dalam Kristus. Bahwa di dalam Kristus dia utuh, bukan kayak anak-anak sekarang galau ya. Nggak punya pacar kayaknya ketinggalan zaman gitu, ketinggalan tren, hidupnya nggak utuh gitu. Tapi dia utuh di dalam Kristus karena apa? Karena identitasnya jelas di dalam Kristus. Nah ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya dia nggak galau. Berikutnya Bapak Ibu. Nah ini ada ayat firman Tuhannya yang mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, dan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan kita ini berasal dari Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, anak-anak perlu tahu ini. Dia perlu tahu bahwa dia berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu, ketika anak-anak kita memahami status dia di dalam Tuhan, dia tahu bahwa hidup dia adalah milik Tuhan, maka anak-anak akan tahu. Slide berikutnya Bapak Ibu, slide berikutnya. Bahwa hidup ini Bapak Ibu bukan tentang saya, bukan juga tentang kamu, tapi tentang Tuhan dan misinya. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita didik dan mereka punya sebuah identitas baru dalam hidup mereka dan mereka tahu bahwa ketika mereka memiliki identitas baru di dalam Kristus, maka mereka tahu juga tujuan hidup mereka. Berapa banyak anak-anak sekarang yang galau kalau ditanya ke depannya mau ngapain gak jelas Bapak Ibu ya. Nah itu yang perlu kita benar-benar tanamkan kepada anak-anak kita bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah memang di dalam kita sebagai orang tua kadang-kadang ada orang yang datang juga. Dilema ya sekarang ya mendidik anak. Kalau kita pakai cara kolonial zaman kita dulu ya, yang wah kalau kolonial semua orang pastilah ya, saya udah kenal lah itu dari sabuk, dari rotan, dari apa gitu ya, jebret gitu ya. Itu ya tanpa kita, ya kita semua tahu lah itu akan menimbulkan luka ke anak-anak. Akhirnya orang tua sekarang mendidik anak dengan permisif ya, dengan sangat hati-hati. Tapi ternyata itu juga banyak
yang nggak baik juga. Anak-anak sekarang katanya tumbuh menjadi generasi apa? Strawberry, lembek, baru dipecut dikit aja udah langsung ini. Lalu apa? Nah, iya, lalu udah nggak, istilahnya udah kayak nggak berdaya lah, kayak merasa mengasihani diri, gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, ketika anak-anak kita berikan identitas mereka yang benar, bahwa memang pada mulanya manusia itu memang adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, milik Allah, tetapi manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya, jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu membawa segala hal yang buruk terjadi di dunia ini. Ya, semua hal yang tidak baik itu terjadi akibat dosa, karena kehendak bebas manusia, manusia memilih berbuat dosa, dan di dalam kitab Roma dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, semuanya tanpa terkecuali Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah kita mendapatkan identitas kita yang baru karena karya penebusan Kristus. Itu yang harus kita ingat. Jadi bukan berarti gini, kamu berharga, kamu milik Tuhan. Ya udah kalau gitu boleh dong hidup seenak-enaknya. Enggak. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, betul. Tapi jangan lupa, kamu juga adalah manusia berdosa yang setiap hari Bapak Ibu, adakah setiap hari kita luput dari dosa? Ada nggak Bapak Ibu yang satu hari hidupnya tidak berdosa? Gak ada Bapak Ibu. Kita mikir iri aja sama orang itu udah dosa. Dosa kan gak ada dosa besar, dosa kecil Bapak Ibu. Kita kesel sama orang aja, marah-marah itu udah dosa. Jadi setiap kita harus menyadari kita adalah manusia berdosa. Yang kalau hari ini boleh berdiri di sini, kita boleh memiliki sukacita, damai sejahtera, semua karena anugerah Allah. Jadi bangun tidur kita harus ingatkan kepada anak kita, nah kita ini adalah manusia berdosa yang sangat butuh Tuhan, yang sangat butuh anugerah untuk bisa menjalankan hidup kita. Ya, terus menerus kita butuh Tuhan. Kesadaran kita terhadap diri kita yang adalah manusia berdosa itu akan membawa kita untuk terus membutuhkan Tuhan setiap hari, setiap detik, setiap menit. Kalau kita menjadi jumawa, oh saya kan anak Tuhan, saya warga kerajaan Allah, saya berharga, saya bernilai. Oke, itunya benar. Tapi tanpa didasari dengan Injil yang benar, maka orang akan seenak-enak hidup tanpa perlu memusingkan yang lain. Toh saya anak Allah. Ingat, kita adalah manusia berdosa yang ditebus oleh Kristus. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia kehilangan identitas jati dirinya sebagai anak Allah. Allah meninggalkan dia. Demi apa? Demi supaya manusia berdosa kita ini memiliki kembali identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itu gak boleh dilupakan. Dan ini terus kita sounding kepada anak-anak kita. Kristus sudah menebus hidupmu. Bahkan Kristus menebus hidup kita. Alkitab berkata ketika kita masih berdosa. Allah begitu mengasihi kita dan Allah akan terus memegang tangan kita ketika kita terus bersandar dan menyadari siapa diri kita. Betul kita anak Allah, tapi kita adalah manusia berdosa juga yang setiap saat membutuhkan Allah. Nah, ini akan membuat anak-anak balance ya, dalam artian kasih, tapi dia juga tahu bahwa dia juga perlu mendisiplin dirinya untuk terus hidup takut akan Tuhan. Gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak-anak kita memiliki identitas dia di dalam Kristus yang benar, bukan cuma sekedar Kristen, maka anak-anak kita juga tahu tujuan hidup dia bukan lagi tentang dia. Karena hidup kita adalah tentang Kristus dan misinya. Bapak Ibu, hidup kita sementara banget di dunia ini. Jadi kalau kita terus berfokus dengan apa yang ada di dalamnya, maka kita akan terkecoh dengan nilai-nilai dunia. Cari duit yang banyak, ya, buat prestasi segudang gitu ya, dan segala macam hal. Padahal satu hari kita akan meninggalkan semuanya. Ya, saya melihat ada beberapa orang yang pada saat mereka menghadap ajal gitu ya, rasanya sulit gitu. Kenapa? Karena terlalu terikat dengan apa yang ada di dunia ini dan di dalamnya.
Jadi sulit gitu untuk melepas. Oleh karena itu mulai dari sekarang Bapak Ibu, kita belajar untuk melepas hal-hal yang duniawi. Bukan kita nggak butuh duit, bukan kita nggak butuh segala hal, tapi kita jangan bergantung kepadanya. Karena hidup kita di dunia ini cuma sementara dan kehidupan kekal itu yang sesungguhnya adalah rumah kita. Ya Bapak Ibu, nah ini kita perlu tanamkan sehingga kita tahu kalau kita masih hidup sampai hari ini itu bukan lagi tentang kita, tapi tentang Kristus dan misinya untuk semakin banyak orang bisa dibawa datang kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Puji nama Tuhan. Berikutnya, oh ya, berikutnya Bapak Ibu, nah ini dia. Bapak Ibu, kalau tadi kita bilang identitas itu menentukan apa yang kita lakukan ya. Identitas kita di dalam Kristus Bapak Ibu, kalau kita hidup terus intim dengan Tuhan ya, dengan intervensi Roh Kudus dalam hidup kita, maka itu akan membuat kita punya nilai-nilai yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi pagi-pagi apa yang bangun, apa yang kita lihat, apa yang pengaruhi pikiran kita, itu akan menentukan bagaimana perilaku kita Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai kebenaran itu akan mempengaruhi emosi kita, pikiran kita, dan itu akan membawa kita mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita dan melahirkan perilaku kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu, sekali lagi kasih contoh yang biar related ya dengan kita orang daerah. Orang Kalimantan itu setahu saya Bapak Ibu yang menanamkan ya, di sini Bapak Ibu mungkin enggak. Orang tua saya sebelum bertobat menanamkan begitu. Yang penting tuh duit, lu cari duit yang banyak. Kalau lu cari duit semua orang nempel sama lu. Pokoknya kalau lu punya duit, lu punya segalanya. Itu kan menjadi nilai-nilai dunia ya Bapak Ibu. Nilai-nilai dunia itu masuk. Kemudian apa? Itu mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Wah, kita berpikir gimana caranya supaya gue bisa cari duit yang banyak. Emosi kita juga Bapak Ibu ya, itu membara, harus kuncinya adalah kerja keras, kerja keras, kerja keras. Nggak ada salah dengan kerja keras, tetapi filosofinya udah salah Bapak Ibu. Itu mempengaruhi keputusan kita. Apapun yang kita lakukan, yang penting cuan dapat. Dan itu menentukan perilaku kita Bapak Ibu. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, kita tahu kita butuh duit, kita butuh makan, tetapi itu bukan segala-galanya. Bukan berarti anak nggak boleh berprestasi. Kita harus tanamkan ke anak, dia harus berprestasi. Tapi kenapa harus berprestasi itu penting. Jadi bukan what-nya Bapak Ibu harus jadi apa dianya, tapi ada apa di balik motivasi ingin menjadi orang kaya. Apa motivasinya? Ya, apa motivasinya dia kepengen berprestasi? Apa? Karena kan saya sudah ditebus Kristus, hidup saya harus maksimal supaya lewat hidup saya banyak orang bisa diberkati. Kita cek apa motivasi anak kita Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan menentukan perilaku kita Bapak Ibu ya. Makanya nilai-nilai itu adalah filter kehidupan. Sekarang sebagai orang tua, kita memberikan nilai-nilai apa kepada anak-anak kita? Apakah kita masih punya mindset bahwa anak itu aset Bapak Ibu? Aduh, waktu anak saya bilang dia mau jadi guru, saya mikir ya, sempet ya Bapak Ibu jujur banget deh ya. Secara manusia, saya juga manusia yang dari daging gitu Bapak Ibu ya. Saya mikir ngapain saya kuliahin lu capek-capek gitu ya, yang basisnya internasional gitu ya. Kenapa kok harus... Karena gini, blueprintnya dari awal itu karena ada satu ponakan saya kan di luar. Jadi mikirnya nanti dia bisa ambil S2 di luar. Jadi kita sesuaikan lah gitu ya kuliahnya dari kecil gitu, SD-nya udah Cambridge gitu. Biar nanti ujung-ujungnya bisa lah, udah ada blueprintnya gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, mah kayaknya saya mau jadi guru deh. Bapak Ibu tahu kan gaji guru ya. Saya tuh mikir, aduh ngapain gitu ya. Nah sempet kepikiran, aduh anak saya cuma satu gitu ya. Gitu. Jadi adalah jujur Bapak Ibu, tertanamlah itu omongan-omongan orang ya. Aduh kita tuh harus kasih yang terbaik buat anak kita. Supaya satu hari kalau sekolahnya baik, dia pinter, dia sukses, siapa yang nikmati? Kan kita juga, pensiun kita aman. Jadi anak kita tuh kayak aset Bapak Ibu. Apakah kita masih punya nilai-nilai kalau kita punya anak itu adalah aset buat kita? Bertobat Bapak Ibu. Ya apa tadi? Identitas kita sebagai orang tua, pendidik utama buat anak-anak kita supaya satu hari mereka punya identitas di dalam Kristus, mereka firm di dalam identitas mereka dan hidup mereka adalah tentang Tuhan dan misinya. Bukan tentang mensuplai orang tuanya dengan kehidupan pensiun yang nyaman, bukan ya Bapak Ibu. Nah
kita perlu bertobat kalau masih ada ya Bapak Ibu ya. Nah nilai-nilai itu anak-anak juga tahu loh Bapak Ibu, kalau kita menjadikan dia aset apa enggak, percaya deh. Anak-anak tahu bagaimana orang tua tulus atau enggaknya itu tahu gitu. Tapi ya saya percayalah setiap kita di sini kita sudah mengerti ya bahwa bukan tentang itu ya sebagai orang tua, tapi di luaran masih ada yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, kita harus membangun nilai-nilai yang nantinya akan menjadi filter untuk anak-anak kita memutuskan. Jadi waktu anak saya bilang, soalnya saya lihat kasihan sekali anak-anak, maksudnya anak-anak kecil dengan pendidikan dasar itu penting banget. Saya mau jadi guru SD karena saya mau ya berkontribusi lah menanamkan nilai-nilai. Oh, oke, ya udah kita legowo lah ya, kita support dia. Nah, kami ketika dengar gitu ya, saya ya khususnya, ketika dengar anak saya mau jadi guru gitu kan, saya bersyukur sih bahwa justru ya kan, saya bilang ke anak saya gitu bahwa kami emang udah sepakat bahwa kita jelasin ke dia bahwa yang penting dia maksimal di dalam Kristus ya, maksimal di dalam Tuhan ya. Apapun kerjanya ya, yang penting dia maksimal di dalam Kristus untuk kemuliaan Tuhan gitu sih. Jadi saya nggak bilang, saya justru teguhkan dia kan, bukan masalah gajinya kecil atau gede gitu kan. Tapi bagaimana justru dia maksimal menggenapi rencana dan panggilan Tuhan. Itu yang saya sampaikan sih sebagai papa gitu kan. Supaya saya meneguhkan juga, jadi apa yang respon gitu. bapak-bapak, mama-mama ya. Saya meneguhkan anak saya gitu, sehingga anak saya kekhawatiran. ketika diteguhkan dia akhirnya dia bisa jadi guru gitu. Saya percaya dia bisa jadi berkat ya di sana gitu. Sebagai pendidik juga akan nantinya di sana. Gitu. Oke, next slide-nya Bapak Ibu. Next slide. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau kita tidak memberikan sebuah budaya yang baru buat anak-anak kita dalam berbagai aspek lah ya Bapak Ibu, anak-anak kita saat ini itu akan terbawa gitu ya dengan budaya global yang ada. Budaya yang global yang ada saat ini apa sih Bapak Ibu? Sukses ya, harus jadi orang. Terus apa lagi? Ya udah banyak hal-hal yang tergerus ya Bapak Ibu, kita ngelihat zaman sekarang nilai-nilai yang waktu itu, ini kita baru bicara nilai-nilai moral ya, belum lagi yang tentang sesuai firman ya, nilai-nilai moral pada umumnya aja nih, secara umum aja itu udah dilindas ya, LGBT ya, free sex ya. Anak saya waktu dia belum jadi guru, dia kerja di Shopee Bapak Ibu ya, perusahaan startup gitu, dia bilang mama teman saya tuh ya tinggal sama pacarnya tapi mereka kayaknya nggak nikah deh gitu ya. Itu semudah itu dan nggak malu Bapak Ibu, nggak malu. Katanya mereka kan mau penjajakan supaya nanti lihatlah tinggal 2-3 tahun cocok nggak, kalau cocok baru nikah gitu ya. Nah itu seperti itu, jadi budaya global itu akan terus gitu ya membawa anak-anak kita. Saya nggak tahu ya ini sekarang gimana 5-10 tahun ke depan, kita nggak tahu akan kayak apa. Kalau kita tidak pernah rise up, kita punya standar Bapak Ibu, itu kita pasti akan turun. Jadi kita harus bikin budaya tandingan gitu ya, supaya anak-anak kita terselamatkan harus ada budaya tandingan dan supaya nggak tergerus dan bahkan kita bisa jadi trend center gitu ya, bisa justru menjadi cahaya, bisa bersinar. Beberapa kali ketika kami menjadi gembala nikah gitu ya, kami kan konseling akhir ya, kami tanya, jadi gimana kalian masih first kiss-nya nanti di Wadis? Masih dong Kak. Ih kami bangga sekali Bapak Ibu. Di tengah dunia yang begitu marak dengan segala hal yang seksualitas yang diumbar, masih ada anak-anak Tuhan yang mereka bisa jaga gitu ya. Kami aja bangga gitu ya. Wah Tuhan pasti bersuka cita dengan apa yang kalian bisa ini. Mudah nggak buat mereka? Enggak mudah. Tapi mereka bisa, saya percaya itu pasti pengaruh orang tua juga. Ya, pengaruh orang tua dan pengaruh lingkungan di mana mereka ada. Masih ada Bapak Ibu, jadi kalau kita bilang kita nggak boleh hopeless Bapak Ibu. Kita nggak boleh bilang udahlah dunia juga udah begitu ya. Ya gimana ya anak-anak kita, ya udahlah. Enggak Bapak Ibu, kita harus membuat sebuah budaya tandingan. Yang sehingga anak-anak kita bisa jadi sesuatu yang berbeda, berubah, dan saya udah banyak, kita kebetulan menikahkan juga beberapa pasang gitu ya, sekian pasang dan banyak kok yang mereka bisa first kiss mereka itu di wedding kiss. Abaloh Jamblang banyak kok yang first kiss di wedding kiss. Iya, Abaloh Jamblang juga ada. Kebetulan kita gembala nikahnya waktu itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah oke, berikutnya. Oke. Nah Bapak Ibu ya. Kalau tadi udah dijelasin tentang budaya ya,
Jadi jika budaya kita tidak bangun Bapak Ibu di dalam keluarga kita ya, pastinya otomatis dunia yang akan membangun budaya kita Bapak Ibu ya, pasti ya. Gitu. Jadi kalau kita nggak bangun budaya kita pasti ya dunia lah yang menggalami kita jadinya, anak-anak kita apalagi kan. Karena anak-anak kita ketika dia sekolah ya kan, kalau kita nggak tanamkan nilai-nilai kita ya kan, pastinya dia akan terbawa arus ya kan. Dengan apa? Dengan mungkin komunitasnya dan lingkungannya gitu kalau dia tidak di komunitas yang benar gitu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu ya, kita harus ciptakan apa? Budaya kita ya. Di dalam keluarga kita harus ciptakan. Ya, lewat apa Bapak Ibu ya? Lewat ya slide selanjutnya ya kita lihat ya. Lewat setiap suami istri ya kan sebagai ayah dan ibu ya, kita harus punya nilai Bapak Ibu ya yang kita ciptakan supaya anak kita dapatkan nilai-nilai yang kita ciptakan ya. Kebetulan kami punya nilai Bapak Ibu ya. Ya kita lihat next ya. Kami bangun nilai kita gitu kan. Yang pertama adalah hidup ini adalah anugerah gitu. Nah ini nilai yang kita bangun Bapak Ibu ya. Saya ingat gitu ketika kita konflik gitu kan, saya saling ingetin hidup ini anugerah gitu. Itu powerful banget Bapak Ibu ya. Kenapa? Kita ya, buat kita ya. ya. Tiap pasangan mungkin beda-beda, tapi ya. buat kita ini power step. Ini powerful banget buat kita gitu. Justru ketika kita bilang hidup ini anugerah, kita secara ini terpikir gitu, terpikir bahwa iya ya. Hidup ini benar-benar anugerah gitu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita ini orang berdosa yang harusnya mati Bapak Ibu, binasa kan. Tapi Tuhan kasih kita keselamatan, hidup yang kekal. Amin. Inilah Bapak Ibu anugerah buat kita gitu. Amin. Gitu. Jadi saya ketika kita konflik punya masalah kita apapun gitu kan, kita saling ingetin bahwa hidup ini anugerah gitu. Justru karena anugerah kita sadar Bapak Ibu ya, bahwa kita sudah ditebus, pasti Tuhan intervensi akan hidup kita. Oh, Kudus akan memampukan kita untuk kita melewati setiap permasalahan kita. Ya itu ya. Terus yang kedua adalah hidup berpusatkan Kristus ya. Nah ini juga yang saya bagikan ke anak kita ya, bahwa hidup itu ya tentang Kristus gitu. Apapun yang kita kerjakan, lakukan ya, kita kerja atau kita sekolah atau kita pelayanan, apapun yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini yang ya, terus kita ingetin gitu di keluarga gitu, bahwa puji Tuhan ya, anak saya dia melihat gitu kan. Saya nggak suruh dia dulu pelayanan, enggak Bapak Ibu. Ya, tapi dia bisa melihat keteladanan kita pelayanan, akhirnya dia melihat keteladanannya dan dia saya punya mengambil keputusan untuk dia melayani gitu kan. Ya tentunya mereka waktu itu saya ingat ya, waktu kita konseling BPN ya, anak saya waktu kecil saya udah bawa tuh, jadi dia di bangku dengerin tidur sampai dia hafal Bapak Ibu kalau konseling. Nah ini yang terjadi ya. Itu sebabnya nilai-nilai itu dia melihat gitu ya, apapun yang orang tua kerjakan dia lihat gitu ya, seperti itu ya. Sehingga anak ketika kita doa puasa, anak kita ajak juga gitu ya, waktu masih kecil sampai dia nangis-nangis juga nggak apa-apa gitu kan. Karena malam-malam waktu itu sempat ya dia nangis-nangis, kita gendong-gendong gitu, nggak diem-diem gitu tengah malam gitu, waktu itu umur berapa ya Mbak? 9. Ya pokoknya pakai 9 bulan gitu lah ya. Nah tapi itu sangat berdampak gitu ya buat anak kita gitu. Nah makanya bahwa hidup itu berpusatkan Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan itu buat Kristus ya. Sehingga anak-anak kita melihat dia mendapat sebuah teladan ya dari orang tuanya. Terus melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Nah ini juga ketika dia melayani ya kan, dia sadar gitu. Anak kami melihat bahwa dia melayani karena sebuah kehormatan. Enggak semua orang dipercaya gitu kan. Dia melihat bahwa ini sebuah kehormatan, sebuah pengabdian, nah seperti itu ya. Kami juga sama ya. Apapun yang Tuhan percayakan ini sebuah kehormatan dan pengabdian diri ya kan, untuk kita melayani Tuhan gitu. Karena ya balik lagi yang tadi ya, hidup ini tentang Tuhan ya, bukan buat kita. Nah yang keempat ada kesederhanaan ya. Ini yang juga kita bagikan ke anak kita yang kita lakukan. Saya bagikan buat anak kita, bagikan ke anak kita gini, bahwa kesederhanaan ini bicaranya tentang kalau kebutuhan ya kita akan penuhi, tapi kalau keinginan nah ini doakan dulu gitu kan, ditunda dulu seperti itu. Jadi kita bedakan kebutuhan dan keinginan. Nah ini seperti itu ya. Jadi anak kami juga pahami itu ya. Jadi dia bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan, seperti itu sih. Ini yang kita terus hidupi Bapak Ibu ya. Makanya itu sebabnya Bapak Ibu ya, kalau belum punya nih ya kan nilai-nilai di dalam keluarga kita, Bapak Ibu mesti ciptakan nih.
ya kan, ciptakan, buat ya kan nilai-nilai di keluarga ya untuk Bapak Ibu bisa menghidupinya, dan saya percaya ini akan berdampak buat anak-anak kita. Amin Bapak Ibu ya gitu. Dan ada nilai-nilai juga ya. Ya pastinya kan ada nilai-nilai dari keluarga ya Bapak Ibu yang nggak baik ya kan. Nah ini kan juga kita bisa hilangkan ya. Tapi kalau ada nilai yang baik ya kita ambil Bapak Ibu ya. Ya yang jelek ya contohnya nih kalau yang jelek Bapak Ibu. Apa sih yang jelek gitu ya? Ya yang jelek ya pastinya Bapak Ibu tahu ya. Contohnya nih ya apa? Contohnya nih Bapak Ibu. Kalau orang Pontianak apa orang Kuntian ya. Contohnya nyapu nggak boleh gitu kan. Itu buat cowok ya kan. Pamali gitu ya. Nggak Nanti hoki siang nggak katanya. hoki dan sebagainya. Itu kan sebenarnya nggak ini ya. Nggak apa ya. Istilah bukan seperti itu gitu ya kebenarannya gitu kan. Yang ada justru bagaimana suami dan istri kan ketika mungkin satu saat kan istri juga bisa pas waktu melahirkan ya kan. Nah ini pasti kan terjadi ya. Misalnya suami harus menolong istrinya seperti itu, harus nyuci baju, nyuci piring dan sebagainya ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi hal-hal yang baik yang kita harus ciptakan Bapak Ibu ya. Nah di sini ada daftar nilai-nilai yang baik ya kan, dan juga yang kurang baik gitu kan. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya kan, nanti kan materinya kita kasih ya. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya kan. Nah hal-hal yang baik Bapak Ibu bisa ambil ya. Tapi hal yang tidak baik ya jangan diambil ya gitu. Misalnya cepat puas atau nggak produktif ya, karena ini juga hal yang nggak baik Bapak Ibu jangan diambil ya. Karena kita percaya gini, kalau kita sudah percaya Kristus ya, kita sudah lahir baru, pastinya kita sudah diselamatkan, ya jangan diam-diam aja gitu kan. Kita juga ingetin ke teman-teman Komsel ya, kita sadar kita sudah dapat anugerah, jangan diam-diam aja, justru bagaimana hidup kita berdampak kan. Bagaimana kita, kalau Tuhan percaya kita melayani, kan melayani nggak harus di gereja ya, dimanapun kita bisa melayani gitu kan. Intinya kita berdampak buat bangsa ini, buat kemuliaan Tuhan gitu. Jadi jangan diam-diam Bapak Ibu, karena kalau diam-diam kerajaan Allah rugi ya, benar gak? Karena Tuhan sudah memberikan kita ya kan potensi ya kan, sesuatu yang baik ya kan. Makanya kalau di Efesus kan bilang gitu kan, kita sudah percaya Kristus, kita karena kasih karunia kita sudah memperoleh hidup yang kekal ya kan. Terus ayat 10-nya gimana? Kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kita lakukan pekerjaan baik karena kita sudah ditebus Tuhan. Gitu. Amin Bapak Ibu. Ya ini hal yang baik Bapak Ibu bisa baca ya, banyak ya contohnya ya kan. Nanti Bapak Ibu bisa ambil hal yang baik supaya ciptakan budaya keluarga kita ya, untuk kita menghidupi supaya kita boleh jadi berkat buat anak-anak kita khususnya gitu kan. Dan anak-anak kita pastinya bisa jadi dampak buat bangsa ini. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi Bapak Ibu kenapa penting untuk kita punya nilai-nilai dalam keluarga. Karena kalau kita nggak buat sebuah nilai yang baru ketika kita menikah Bapak Ibu, kita kan cenderung mengadopsi dari apa yang orang tua kita lakukan ya, nilai-nilainya. Seperti tadi suami saya bilang, aduh anak lelaki itu nggak boleh nyapu, bisa suwe, nggak pegang sapu nanti nggak hoki misalnya ya. Nggak boleh kerjaan-kerjaan rumah gitu. Oh mama saya kaget banget waktu itu saya melahirkan, terus suami saya cuci baju gitu, aduh dia cepet-cepet nggak boleh. Lalu kita jelaskan, ya Ma, kita sudah sepakat membangun sebuah nilai untuk kita saling bekerja sama ya, yang kuat membantu yang lemah ya. Saat ini saya lemah ya, suami memberikan bantuan, nggak apa-apa gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi ada hal-hal yang dari orang tua yang ini jangan semuanya kita adopsi plok-plok gitu ya. Tapi kita ciptakan yuk diskusi suami dan istri, ciptakan sebuah nilai untuk keluarga kita. Mau nilai seperti apa? Sadar tidak sadar Bapak Ibu, nilai-nilai yang kita buat di tengah-tengah keluarga kita itu akan berdampak kepada anak. Ya saya ingat banget anak saya dulu, mungkin anak saya satu-satunya kalau diantar ke sekolah itu naik bajai ya waktu itu ya, naik motor naik bajai. Saya tanya, kamu malu nggak? Nggak apa-apa, kan ya nggak apa-apa, kenapa emangnya gitu kan ya. Nah contohnya seperti itu. Terus kalau misalnya kita ke mall atau apa, dia selalu nanya, Mah aku pengen ini, Mama ada duitnya nggak gitu ya, kayak gitu-gitu. Saya bisa lihat dia begitu, ya bisa tahu lah ya kalau emang ya udahlah belum butuh-butuh banget gitu. Nah itu salah satu contoh. Lalu juga tadi apa lagi ya selain itu? Oh ya melayani, saya mau bilang begini, banyak sekali orang yang sudah menikah, sudah punya anak,
Udahlah ya, saya itu repot sekarang anak-anak saya. Saya memahami Bapak Ibu, mungkin setiap kita punya kendala dan punya sesuatu yang merupakan prioritas ya. Tapi saya bersyukur waktu itu saya nggak kayak gitu. Kami waktu itu baru menikah, baru punya anak, itu kami masih naik motor. Jadi waktu itu rumah kami di Kelapa Gading Bapak Ibu. Terus kita ibadahnya waktu itu masih 6 center ya, 6 center. Jadi karena waktu itu kita pekerja dari kita zaman mahasiswa Bapak Ibu, zaman mahasiswa. Ya, zaman dulu kita pelayanan di mahasiswa itu kan pelayanannya abis-abisan Bapak Ibu. Tahu lah ya kalau pelayanan anak-anak muda gimana. Nah, punya anak pun kita masih pelayanan di anak muda gitu. Jadi mau nggak mau, tapi kan saya juga ditanamkan bahwa anak kamu itu harus ikut sekolah minggu. Kalau nggak nanti dia ini. Saya sebenarnya bisa aja sih Bapak Ibu beralasan saya nggak punya mobil, rumah saya jauh, ya udahlah nggak usah gitu ya. Tapi demi karena saya pikir ya saya mau taat sama pemimpin, waktu itu belum berpikir bahwa memang ada pentingnya gitu ya. Baru sekarang saya mengerti. Dulu ikut aja. Jam 6:30 pagi kami udah jalan Bapak Ibu. Supaya anak kami bisa ikut sekolah minggu yang pagi. Karena jam 11 kami udah harus ke SPID untuk pelayanan mahasiswa. Dan Bapak Ibu tahu yang namanya pelayanan mahasiswa, abis itu ada rapat lah, ada evaluasi lah, abis itu perencanaan buat minggu depan. Alhasil anak saya pulang bisa jam 8, jam 9 malam. Setiap hari minggu Bapak Ibu. Jadi saya bawa rantang, saya bawa buah. Terus puji Tuhan ada satu teman yang kerja jadi sekretaris penatua. Jadi mandi di kamar mandi penatua. Saya lakukan itu ya awalnya saya pikir mau taat aja. Tapi saya merasa itu sangat berdampak buat anak saya. Jadi dia melihat kami itu boleh dibilang hampir kita nggak pernah stop pelayanan di dalam masa-masa sulit lah mengatur waktu itu ya. Kita lakuin dan kami melihat anak kami hari ini juga habis-habisan gitu melayani Tuhan ya. Bahkan saya bilang, aduh kamu lama amat sih meeting lama bener. Dia bilang gini, mama tahu aku dulu nunggu mama juga lama. Jadi kami melihat ternyata nilai bahwa melayani itu adalah sebuah kehormatan itu masuk gitu ya. Dan ketika dia melayani dia tahu bahwa itu ya karena memang Tuhan mau dia hidup di dalamnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Betapa penting ya nilai-nilai keluarga. Jadi Bapak Ibu PR-nya bikin nilai-nilai dalam keluarga ya. Boleh berbeda, pasti setiap keluarga punya ciri khas yang unik. Nah ini yang saya mau katakan Bapak Ibu tadi. Kami sebagai orang tua, sebagai hero tadi ya, sebagai pahlawan dalam meluncurkan anak panah, kami juga punya kelemahan dan kegagalan. Tapi pada saat kami memiliki kegagalan itu, ini mungkin slide-nya bisa next sampai di identitas yang komunitas. Kami menemukan betapa komunitas ini penting banget Bapak Ibu ya. Kami dulu yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis, orang tua saya nggak harmonis, orang tua dia juga nggak harmonis. Tahu dong, nggak punya gambaran keluarga ideal kayak apa ya. Itu mungkin bisa ancur-ancuran ya. Kalau kami tidak punya komunitas pendukung yang membuat kami bisa seperti hari ini. Jadi identitas itu juga ada identitas di dalam komunitas ya. Bahwa komunitas kita sebagai komunitas kerajaan Allah kita saling mendukung. Nah orang tua itu perlu banget punya komunitas untuk saling mempraktekkan dan memelihara budaya baru. Kalau kita sendirian sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, yang bilang mau menghidupi nilai kerajaan Allah, kalau nggak di komunitas pasti gagal. Pasti Bapak Ibu, saya bisa jamin. Kenapa? Udah banyak Bapak Ibu, teman-teman yang dulu mereka pelayanan mahasiswa aktif, kurang nilai-nilai apa mereka. Tapi ketika mereka masuk di dalam keluarga, berkeluarga, mereka menikmati keluarga. Aduh, keluarga barunya punya anak. Ya quality time gak salah, tapi quality time terus. Komsel, aduh repot ya, ini ya susah ya. Kamu gak ibadah ya kemarin? Kita online aja gitu ya. Kami bisa melihat lama-lama luntur nilai-nilainya Bapak Ibu. Jadi betapa penting komunitas pendukung ini. Nah Bapak Ibu punya komunitas pendukung nggak di sini? Punya nggak gitu? Makanya kenapa di sini Bapak Hengki mau bikin ini ya komunitas keluarga ya. Ini bagus banget gitu loh. Jadi supaya ini saling mendukung, kita punya value yang sama, punya nilai yang sama, dan kita saling menguatkan di sini. Oke, kita pernah gagal nggak masalah. Makanya kita selalu menanamkan ya bahwa kita yang berbicara di sini ini bukan orang-orang hebat.
bukan orang-orang yang nggak pernah salah. Kita pernah salah, kita pernah gagal. Tapi yuk mari kita sama-sama sebagai komunitas kita saling mendukung untuk kita belajar dari kegagalan supaya kita boleh terus bertumbuh. Ya Bapak Ibu, mau nggak Bapak Ibu? Mau ya, jadi jangan mau tinggal di luar komunitas. Nah ini kemarin saya kebetulan baru ada pertemuan, boleh slide berikutnya, jadi nggak sempat bikin ya, saya copas aja udah ya saya masukin ke sini. Jadi komunitas Kerajaan Allah, komunitas sejati itu punya value, punya nilai yang menurut saya kenapa saya masukin ke slide ini karena menurut saya ini cocok untuk kita lihat nih ya. Bahwa kita harus punya budaya baru Bapak Ibu. Kalau budaya di luar sana orang suami istri kalau udah gak cocok cerai aja. Tapi budaya di dalam komunitas kerajaan Allah, kita suami istri hidup di dalam perjanjian. Masih ingat yang pertama kali dibawain oleh Pak Riki sama Ibu Sansan ya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana struggle-nya mereka ya, sempat ada isu perselingkuhan juga. Mungkin kalau di luar komunitas mereka udah babak belur. Tapi karena ada di dalam komunitas yang terus menerus didengungkan dari semenjak BPN dan terus menerus di dalam pemuritan keluarga didengungkan. Hei, kamu suami istri hidupnya dalam perjanjian, kamu menikah, pernikahan kamu covenant bukan kontrak, covenant bukan kontrak. Sehingga mereka kuat. Ya Bapak Ibu ya, lalu apalagi orang tua itu harus mengayomi dan mendidik anaknya. Bukan babysitter, bukannya mbak, bukannya opa oma, tadi udah saya jelaskan. Nah terus apalagi, Bapak membapai dan memuridkan anak-anaknya. Bapak Ibu jangan terlalu ibaratnya apa ya, boleh anak-anak kita sekolah minggu. Tapi kamu gak boleh nyerahin tugas itu ke kakak sekolah minggu, nggak boleh bilang begini, ini gimana sih anak saya sekolah minggu kok anak saya nggak berubah ya, nggak bener nih kakak sekolah minggunya, lah kok anak sekolah minggunya yang dimarahin, kan yang orang tuanya bapak sama ibu, ya jadi orang tua yang punya tanggung jawab, kakak sekolah minggu membantu, ya makanya kan ada Abakit ya sekarang ya, partner for parents ya. Jadi orang tua yang harus mendampingi anaknya, baca firman Tuhan, renungan dan sebagainya. Supaya nggak lepas tanggung jawab orang tua, bahkan di sekolah pun sebenarnya nggak boleh. Bukan guru pendidik utama, tapi orang tua. Yang tadi ya, film yang diputar dari dia bangun tidur mau tidur lagi. Itu adalah bagaimana relasi orang tuanya, itu yang dipelajari oleh anak-anak. Lalu apalagi, semua anggota kerajaan keluarga kerajaan Allah itu harus jadi transformer ya, harus jadi kingdom transformer atau terang dan garam. Itu yang tadi saya bilang. Walaupun minoritas banget, kecil banget segelintir anak-anak muda yang bisa mempertahankan kehidupan mereka yang kudus walaupun dikit, tapi itu akan bercahaya dan menjadi terang Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat komunitas. Kalau sendirian percaya nggak akan sanggup ya. Oke, berikutnya. Oke. Nah berikutnya Bapak Ibu kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin nextnya aja ya, jangan yang ini. Nah di sini Bapak Ibu pastikan ya. Ya pastikan setiap kita pertama udah lahir baru ya. Amin. Kalau belum lahir baru ketemu Bapak Hengki ya. Nah, gitu. Nah mungkin kita kenalin dulu kali ya. Tim di sini siapa aja Bapak Hengki? Tim intinya boleh dong berdiri. Nah, boleh berdiri. Bapak Hengki, Bapak Hengki. Tim intinya mana? Oke, ini tim intinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada apa-apa cari mereka. Gitu. Saya percaya Bapak Ibu kalau mereka dipercayakan tentunya untuk setiap kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Ya. Nah, di sini ya supaya budaya yang tadi kita komunitas ya kan, supaya budaya kita terus berjalan ya, dan kita harus ada di komunitas ya. Itu sebabnya pastikan ya Bapak Ibu di sini punya mentor Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan kami juga punya mentor ya. Sekarang Kak Untung ya sebagai penatua kita ya. Terus setelah kita punya mentor, kita di mentor dan kita punya yang kita mentor juga ya. Di sini namanya menti ya. Kita memuridkan juga Bapak Ibu. Nah ini juga biar Bapak Ibu juga sama ya di sini ya. Setiap kita harus punya mentor dan kita mementor juga gitu ya. Dan kita punya teman-teman kompak ya. Yang sebenarnya teman kompak ngapain sih gitu kan? Akuntabilitas Bapak Ibu. Bagaimana hidup saya
Ya, bukan saya sendiri yang tahu, tapi bagaimana pasangan saya atau teman-teman kompak dia tahu hidup saya. Jadi kita hidup nggak sendiri Bapak Ibu ya. Sehingga ada teman-teman yang jagain kita. Demikian juga kita jagain mereka juga gitu supaya kita terus bertumbuh serupa Kristus. Amin Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu ya supaya kita punya. Nah, pastikan ya Bapak Ibu ya di sini harus punya Bapak Ibu. Kalau nggak punya cari ya. Harus cari gitu. Pastikan Bapak Ibu punya mentor ya. Juga mementor juga nantinya ya, memuridkan juga supaya apa yang kita dapat Bapak Ibu nggak cuma jadi laut mati ya, tapi kita bagikan juga, kita memuridkan juga ya seperti itu. Kan Kristus sudah jadi teladan buat kita kan. Saya percaya Roh Kudus akan mampukan setiap kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah dalam hal apa Bapak Ibu mentor ini ya kan, tentunya semua aspek hidup kita ya. Nah kalau kita mungkin slide sebelumnya ya, di sini ada ada banyak yang di tengah-tengah ya. Baik emosi ya kan, terus jasmani, sosial ya, bukan hanya spiritual, bukan hanya rohani ya kan, terus lingkungan, intelek ya, semua aspek Bapak Ibu dalam hidup kita ya. Bagaimana kita nggak cuma sekedar mementor, istilahnya memuridkan mungkin yang Tuhan percayakan ya, cuma sekedar rohaninya saja gitu. Tapi bagaimana hidup mereka juga boleh bertumbuh Bapak Ibu. Bagaimana hidup mereka dalam keuangan ya, dalam hal-hal yang lain mereka juga boleh diberkati ya lewat setiap hidup kita Bapak ya. Kalau misalnya punya utang gimana? Nah itu bagian supaya mereka justru menjadi pengelola yang baik ya. Kita ajarkan mereka, nah seperti itu ya. Jadi nggak cuma sekedar kita memulihkan secara rohani aja gitu. Tapi saya percaya Bapak Ibu, kalau rohani kita ya kan, kita terus di dalam Kristus, pastinya saya percaya Bapak Ibu ya, Kristus akan mampukan kita untuk kita boleh jadi berkat buat semua aspek hidup kita. Amin ya. Karena semua aspek kita pasti akan didorong lewat apa yang Kristus sudah lakukan buat diri kita. Terus setuju ya. Puji Tuhan kami ketika bangun tidur ya, kami nggak bersyukur tentang Tuhan, rata-rata kan orang gitu ya. Terima kasih Tuhan buat nafas yang Tuhan beri. Gitu. Nggak salah sih. Gitu. Terima kasih Tuhan sudah sehat ya. Nggak salah juga gitu. Tapi kami belajar gini, ketika kami bangun tidur kami bersyukur karena anugerah Tuhan. Bahwa harusnya kami mati binasa nggak layak. Tapi karena anugerah Tuhan yang menebus hidup saya, apa yang Kristus sudah kerjakan yang membuat kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Sehingga hidup kami setiap hari ya, kami bekerja, kami lakukan apapun ya, itu digerakkan oleh kasih-Nya Kristus. Hidup kami berpusatkan karena Kristus gitu. Jadi apapun yang kita lakukan semua karena Kristus gitu. Nah, jadi sehingga itu jauh lebih kita punya dasar yang benar gitu. Bukan karena kita lakukan sesuatu yang baik karena apa? Karena kita karena kita istilahnya supaya dapat imbalan, bukan gitu kan, supaya kita dilihat orang, supaya kita punya kan gua istilahnya pemimpin mesti lakukan ini, bukan itu Bapak Ibu ya, tapi karena kita lakukan itu, kita melayani ya, bukan karena kita sebagai pemimpin, bukan ya, tapi karena kita sudah ditebus Kristus ya, amin ya. Nah kurang lebih seperti itu ya, itu jauh lebih membuat kita nih semakin menghidupi kebenaran Kristus ya. Iya Bapak Ibu, betapa penting ya untuk memahami identitas kita sebagai orang berdosa yang dibenarkan hanya karena anugerah Kristus. Menyadari setiap kita bangun tidur, Tuhan aku adalah manusia berdosa yang hari ini banyak gitu ya hal yang aku lakukan tapi aku gak bisa sendiri, aku butuh Engkau. Kita sangat membutuhkan Tuhan dan merasa kita butuh melekat kepada Dia karena menyadari kita adalah manusia berdosa ya, karena anugerah Kristus kita diselamatkan. Firman Tuhan berkata Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah berita tentang keselamatan yang diberikan dengan pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib untuk kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Dan ini akan membuat kita mendrive hidup kita Bapak Ibu, sehingga pada saat kita berhasil sekalipun kita nggak sombong. Kita nggak akan mencari penghargaan apapun karena kita tahu ya itu karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa lakukan A, B, C, D, bisa berhasil dalam pekerjaan, atau anak-anak kita ketika mereka berhasil dalam kuliahnya, mereka nggak jadi sombong karena mereka tahu hidup ini adalah anugerah semata-mata dari Tuhan. Dan ketika kita mengalami masa-masa kita down, ya mungkin kita terpelincir, kita tahu kita harus cepat-cepat kembali ke Tuhan. Kita nggak akan terus-menerus ada di dalam keterpurukan kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang selalu pegang tangan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini menguatkan.
Inilah Injil yang memerdekakan kita Bapak Ibu. Nah itu dimulai dari mana Bapak Ibu? Slide berikutnya. Terus lagi. Ya ini dia. Ini dimulai dari kita sebagai orang tua. Kalau kita sebagai orang tua masih terus berpikir ketika kita ke gereja harus ada sesuatu yang kita dapatkan, melayani supaya kita diberkati. Ya, kita melakukan pekerjaan Tuhan supaya hidup kita lebih baik. Ya, kalau masih banyak motivasi-motivasi kita sebagai orang tua di dalam kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, maka anak-anak juga akan tidak memiliki paradigma yang benar. Kenapa kita melayani Tuhan? Karena Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita. Kenapa kita harus hidup benar? Karena kita sudah dibenarkan. Ya, kenapa kita memberi perpuluhan? Karena semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Bukan supaya saya memberi, supaya tidak ada pelalang pelahap yang ambil. Bukan itunya Bapak Ibu. Bukan supaya saya memberkati supaya bisnis saya lancar. Kalau itu nggak ada bedanya Bapak Ibu dengan ketika kita masih ke Gunung Kawi. Sama ngasih supaya nanti kita semakin diberkati. Enggak, bukan itu. Kita lakukan karena anugerah Kristus yang sempurna dalam kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Nah itu harus dimulai dari kita sebagai orang tua ya. Sadar akan identitas dan juga peranan kita sebagai pahlawan, pejuang bagi anak-anak kita. Dan kita enggak cukup hadir. Ya lahir dari rahim kita, menjadi anak kita di rumah, kita kasih nama si A, si B, si C. Bukan, tapi berfungsi. Berfungsi dalam mengarahkan anak-anak kita. Jadi kita juga nggak bisa dengan gaya kolonial, tapi juga nggak bisa dengan gaya sekarang yang permisif. Kita harus tetap menyatakan kebenaran, tapi di dalam kasih. Kita melakukan pendekatan ke anak-anak kita supaya tidak melukai, tapi apa yang mereka lakukan yang nggak benar kita harus nyatakan di dalam kasih. Amin Bapak Ibu. Jadi sebagai orang tua kita harus hadir. Berfungsi, bukan cuma hadir tapi berfungsi, berperan sebagai ayah dan ibu yang menghadirkan surga bagi keluarga. Lewat apa? Peranan kita ingat kasih, menghadirkan kasih, bagaimana relasi orang tua ini terlihat oleh anak-anak kita. Lalu orang tua juga harus menanamkan identitas yang benar dalam hidup anak ya, menanamkan identitas anak dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa dia berharga bukan karena dia berprestasi, baru jadi anak mama. Bukan karena dia melakukan A, B, C, D, oh itu mah bukan anak mama ya kan. Enggak seperti itu, tapi dia berharga karena memang anak ya anak gitu ya, dia berharga gitu. Dan apalagi dia memiliki identitas sebagai anak yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Lalu kita sebagai orang tua, kita dulu menghidupi nilai-nilai keluarga. Ya kan kita sudah bikin ya nilai-nilai tadi ya, keluarga yang apa, hidupi supaya itu jadi budaya. Dan budaya ini Bapak Ibu kita bisa praktekkan di dalam komunitas sehingga saling mendukung. Jadi Bapak Ibu boleh ditanya kalau sama teman-teman yang mungkin sesama di pemuritan keluarga, value kita sama. Ya, ketika kita punya anak, kita tahu anak-anak kita bergaulnya sama siapa-siapa, kita tahu Bapak Ibu. Karena dari kecil kita udah membiasakan, jadi value-nya sama. Ya, kita tahu oh dia bergaul sama si ini, kita tahu siapa orang tuanya. Ya, anak kita juga nggak ngaco dan sembarangan. Lalu kita juga ketika kita punya komunitas yang sehat, anak kita juga punya komunitas yang sehat. Dengan siapa? Iya dengan anak-anaknya teman kita juga gitu ya, nggak jauh-jauh. Ya ada di dalam lingkup itu sehingga anak-anak kita bertumbuh di dalam komunitas yang sehat. Saya ingat banget anak saya waktu kerja di Shopee itu kacau sih ya. Dia cerita gini, "Mah, teman saya banyak loh yang pakai hijab tapi nge-vape." Berhijab tapi nge-vape gitu ya. Dan itu biasa aja gitu. Terus banyak lah ya dia baru mulai melek gitu ngelihat dunia. Karena selama ini kan di gereja. Ternyata kayak gitu ya dunia ya. Terus apa yang kamu lihat? Kacau sih gitu. Dan dia bisa membedakan gitu. Mana yang ya berteman ya tetap berteman lah ya, makan siang bareng. Tapi mana ketika mereka udah mulai ngajak clubbing, pulang malam dia tahu oh enggak nih ini udah nggak bener. Dia bisa bedain Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada di komunitas. Jadi kami jujur, kami adalah orang tua yang dulu pernah gagal dan kami sangat bersyukur karena kami ada di komunitas, termasuk salah satunya Bapak Paulus dan Ibu Ida. Ya, kami belajar dari mereka orang-orang yang setia melayani
Dan dari muda dan kami melihat banyak hal yang kami belajar. Dari Pak Budianto, dari Ibu Yana dan kemarin juga dari Koriki dan Ibu Sansan. Kami saling belajar, belum sempurna tapi terus mau belajar. Ya Bapak Ibu, nah berikutnya ini adalah bahan diskusi yang bisa kita bawa pulang Bapak Ibu untuk kita diskusikan bersama-sama sebagai suami istri. Nah biasanya kita dulu Bapak Ibu ya, untuk buat nilai-nilai itu dulu kita sama teman-teman komunitas, Komsel, kita buat sampai kita bikin kayak gantungan, nah ya kan, sampai kita digantung di rumah kita masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi supaya kita menghidupi nilai-nilai yang kita jadi buat. Sepakati Jadi sama gitu. anak-anak. Jadi waktu itu kita di Komsel, yuk kita ini waktu itu ya praktek. Nah terus kumpul satu keluarga, yuk kita buat ini kesepakatan ya. Kalau udah kesepakatan kan berarti sama-sama dong kita sepakati. Betul. Anak juga boleh koreksi orang tuanya, ini kayaknya papa udah mulai nih ya matre banget nih ya, misalnya contoh. Kita boleh saling terbuka dan berdiskusi. Kalau dulu kan nggak boleh ya Bapak Ibu, orang tua nggak boleh minta maaf sama anak, bahaya nanti anaknya besar kepala gitu ya. Tapi ketika kita di dalam budaya yang baru kita tahu. Siakut mo. Ya gitu ya. Gitu nggak sih? Jadi iya benar ya Pak ya. Jadi sayang tapi nggak ditunjukkan. Jangan ditunjukkan. Nah, orang tua saya, papa saya kayak gitu tuh dulu ya. Jadi ngelunjak katanya. Terus nggak boleh minta maaf sama anak. Nanti dia ngelunjak. Tapi ketika kita punya nilai yang baru, kita tahu kalau kita salah, kita bisa diskusi. Nah, mama tadi salah loh. Mama pikir kamu males. Oh ternyata kamu lagi nggak enak badan misalnya, ya kan? Nah kita bisa lakukan itu. Kalau budaya orang dulu kan nggak boleh. Jadi ada yang baik kita ambil, ada juga yang baik. Nggak semua jelek Bapak Ibu. Orang tua saya mengajarkan kita harus jujur. Jujur itu adalah nilai tertinggi. Kalau iya katakan iya, kalau enggak. Itu kita pegang. Itu kita bawa pulang, itu kita masukin sebagai value-nya kita. Jadi nggak semua juga jelek ya. Tapi yang tidak baik ya kita buang. Yang baik kita ambil. Oke, mungkin itu aja dari kita Bapak Ibu. Mungkin mau tanya jawab apa kita doa tutup dulu? Doa tutup dulu apa ya? Tanya jawab dulu, oke silakan.